Selamat malam saudara-saudaraku semuanya yang menderita stroke. Ini hari kedua di malam hari. Saya menambahkan satu tip, yaitu untuk merangsang otak. Yaitu yang saya informasikan yang ini, gitu ya. Merangsang otak yang pertama dulu, karena yang lainnya nanti mengikuti, yaitu yang namanya talamus. Talamus itu bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki dua lobus atau bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Berarti penyembatan ini dari otak sini dan ke tubuh bawah, termasuk mata, telinga dan sebagainya. Ya ini. Mengapa saya tidak mau bahas yang untuk cairan cerebrospinal? Maaf, kacamataku sudah harus ganti. Jadi ini adalah cairan cerebrospinal berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Selain untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang, cairan ini juga berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Saya tidak akan bahas ini dulu. Kita selesaikan untuk talamus. Dan ada pertanyaan dari Ibu Sri Satyadi. Kalau inflaknya pada bagian bangsal ganglia, bagaimana cara terapi? Yaitu cara terapinya ya lewat ini dulu. Akan saya jawab besok. Karena maaf, hari ini saya capek sekali dan kegiatannya banyak. Jadi maaf, setelah ini saya kirim video, saya nggak bisa jawab. Saya harus istirahat. Karena hari ini luar biasa full. Jadi kita merangsangnya untuk talamus seperti apa? Merangsangnya. Saya cari alatnya ya ini, sebenarnya bulu, nggak dapat. Potong aja lah, ini kan yang buat main badminton aku terus nggak bisa ya. Gini aja, nggak pengen bulu. Nah, sebelum kita tidur, setengah jam sebelum tidur, dan sebelum kita terapi pakai fresh care yang saya bagikan kemarin, hari pertama di malam hari untuk terapi sebelum tidur, ya. Jadi saya tidak akan jelaskan, tinggal buka aja itu yang sudah saya share, dilihat. Nah itu. Mengapa untuk namanya kita terapi merangsang otak berhubungan sama ini? Nah ini ada. Kenapa? Saya jawab sekalian sekarang ya, biar tidak banyak pertanyaan nanti. Karena saat kita terangsang otaknya pada untuk bagian talamus, ada getaran-getaran itu, dan ini merangsang untuk fleksibilitas mengarah ke otak setelah kita dikit gitu. Jadi nanti mungkin ada cairan seperti lemak tak jenuh yang terperangkap di sana, yang seharusnya nutrisi itu dibuang dan dihilangkan oleh cairan cerebrospinal. Nah, itu tidak bisa karena ada suatu terhambat.
Jadi ada pelaksana, ada petugasnya, perintah kerjanya nggak ada, gitu. Jadi seperti kalau saya kan kerjanya di IT komputer, perbaikan laptop, instalin dan sebagainya. Gini, saat di komputer itu saya install antivirus, ada antivirusnya, tapi perintahnya untuk kerja, untuk melindungi komputer dari virus itu tidak tak aktifkan. Ya percuma, hanya sebagai pajangan, jadi nggak aktif. Akhirnya komputer itu rusak. Seperti itu. Jadi ilustrasinya mudah. Jadi kita aktifkan untuk jalur tengah jembatannya dan perintah kerjanya itu bekerja. Nah, kita lakukan setiap hari. Jangan ditanya lagi, Pak, ini setiap hari atau gimana? Nah, saya tegaskan lagi, setiap hari, malam hari dan pagi saat bangun tidur. Kalau nggak ada istri, ya anak suruh gidik-gidik gitu. Nah, ini berbulu. Nah, di sini, ini kan geli nih, kaki, ini kan geli. Nah, geli itu kita bisa ketawa, sama di sini, ini gini. Nah, geli itu kita bisa tertawa, merangsang, dan ini ada reaksi di detak jantung juga ada reaksi. Keseimbangan itu yang dibutuhkan untuk memancing mendorong ke atas. Dan relaksasi saat tidur itu bekerja. Jadi ini bisa dilakukan efektif. Tapi maaf ya, stroke itu tidak bisa kerja kita instan. Kamu melakukan ini ya, pakai terapi ini bisa sampai 6 bulan, 7 bulan untuk rangsangan itu. Karena merangsang itu dikit. Kadang dikit ada yang tidak bereaksi sama sekali. Itu. Jadi sabar dan terus mencoba. Ya, sudah seperti itu. Maaf dan selamat malam. Terima kasih. Saya Rudi dari Hipnoterapi IT Bali. Semangat dan terus berjuang.